Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 10 Juni 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah pelita hidup kita. Maka mari kita dengarkan, renungkan, dan laksanakan sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan dia kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi, sebelum kita menyambut komuni, ada ritus salam damai yang kita bagikan kepada sesama. Seolah kita diingatkan bahwa sebelum kita menyambut Tuhan, kita perlu berdamai dulu dengan sesama. Damai dengan sesama menjadi syarat yang tidak bisa dipinggirkan saat kita mau mengalami persatuan mesra dengan Tuhan. Bacaan Injil hari ini menekankan hal itu. Yesus bersabda, "Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Perdamaian sejati dengan Allah seolah tak bisa dicapai jika orang masih menyimpan rasa benci, amarah, dan dendam pada sesamanya. Saudara-saudariku, maka teruslah belajar untuk mengampuni dan memohon maaf. Jangan sombong, rendah hatilah, memohonlah maaf saat salah. Janganlah arogan, berbelas kasihlah, ampunlah mereka yang salah. Hanya dengan ini, kita bisa hidup damai dan sejahtera dengan sesama kita. Dan berawal dari sini, kita berdamai dengan Tuhan yang sering kita sakiti dan lukai dengan dosa dan kesalahan. Marilah berdoa. Ya Yesus, berilah kami rahmat kerendahan hati yang memampukan kami memohon maaf saat kami salah. Berilah kami rahmat belas kasih yang memampukan kami mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Semoga kami bisa membangun hidup rukun dan damai sejahtera
dengan sesama. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.